Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Anissa Rahma Fajriani, Adinda Rosiana Putri, dan saya sendiri Afrida Fatia Azani. Kali ini kami akan membahas materi mengenai Lean Accounting. Yang pertama itu Lean Manufacturing. Apa sih itu Lean Manufacturing? Lean Manufacturing adalah pendekatan yang didesain untuk meniadakan buangan dan memaksimalkan nilai bagi pelanggan. Pendekatan ini memiliki ciri pengiriman produk yang benar dan kualitas yang benar, memproses pada waktu yang tepat dengan kebutuhan pelanggan serta dengan biaya serendah mungkin. Sistem ini memungkinkan manajer untuk meniadakan buangan, mengurangi biaya, dan menjadi lebih efisien. Sistem Lean Manufacturing memungkinkan para manajer untuk meniadakan buangan, mengurangi biaya, dan menjadi efisien. Perusahaan yang mengimplementasikan Lean Manufacturing mengejar strategi pengurangan biaya dengan cara mendefinisikan ulang berbagai aktivitas yang dilaksanakan perusahaan. Pengurangan biaya secara langsung berkaitan dengan kepemimpinan biaya. Lean Manufacturing menambah nilai melalui pengurangan buangan. Implementasi Lean Manufacturing yang baik telah memberi berbagai perbaikan besar seperti kualitas yang lebih baik, peningkatan produktivitas, pengurangan waktu tunggu, pengurangan persediaan dalam jumlah besar, pengurangan waktu penyetelan, penurunan biaya produksi, dan peningkatan tingkat produksi. Selanjutnya itu dalam menerapkan Lean Manufacturing ini berarti perusahaan harus melakukan pemikiran yang lean atau ramping. Lean Manufacturing dibedakan oleh 5 prinsip pemikiran. Yang pertama itu adalah menspesifikasikan nilai produk secara tepat. Yang kedua, mengidentifikasikan arus nilai untuk tiap produk. Yang ketiga, menciptakan arus nilai tanpa gangguan. Yang keempat, memungkinkan pelanggan menciptakan nilai dari produsen. Yang kelima, mengejar kesempurnaan. Selanjutnya itu nilai berdasarkan produk. Nilai ditentukan oleh pelanggan. Nilai merupakan suatu bagian atau fitur yang membuat pelanggan bersedia membayar untuk mendapatkan nilai tersebut. Nilai bagi pelanggan adalah perbedaan antara nilai yang direalisasikan dengan pengorbanan. Realisasi adalah hal yang diterima pelanggan, pengorbanan. Hal ini dilepas oleh pelanggan, termasuk uang yang bersedia mereka keluarkan untuk fitur dasar dan khusus produk, kualitas merek, dan reputasi. Jadi, nilai berkaitan dengan produk tertentu dan fitur produk tertentu. Menambah nilai dan fungsi yang tidak diinginkan pelanggan adalah penyia-nyiaan waktu dan sumber daya. Menilai nilai adalah proses yang berorientasi eksternal dan tidak dapat dilakukan secara internal. Hanya fitur yang bernilai bertambah yang seharusnya dihasilkan sehingga aktivitas yang tidak bernilai tambah harus ditiadakan. Selanjutnya itu arus nilai. Arus nilai terdiri dari semua aktivitas yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah yang dibutuhkan untuk membawa sekelompok produk atau jasa dari titik awalnya ke tahap produk jadi di tangan pelanggan. Ada beberapa arus nilai. Yang pertama itu arus nilai yang paling umum adalah arus nilai pemenuhan pesanan. Arus nilai pemenuhan pesanan ini berfokus pada pemberian produk yang ada ke tangan pelanggan yang ada. Yang kedua itu jenis arus nilai yang mencerminkan semua hal yang dilakukan, baik yang buruk maupun yang bagus, yang dibawa ke pelanggan. Jadi, menganalisis arus nilai akan memungkinkan pihak manajemen untuk mengidentifikasi buangan. Jenis aliran yang ketiga adalah aliran nilai penjualan dan pemasaran yang berfokus pada penyediaan produk saat ini kepada pelanggan baru dan produk baru kepada pelanggan baru. Baiklah, selanjutnya itu ada contoh order fulfillment proses nilai arus nilai. Nah, apa sih itu order fulfillment? Nah, order fulfillment ini merupakan proses di mana penerimaan order dari pelanggan sampai ke pengiriman produk ke alamat yang diinginkan oleh si pelanggan ini. Nah, kita bisa melihat yang pertama itu ada sales. Sales itu masuk
pembelian masuk dari si pelanggan, lalu ada order entry, scheduling, masuk ke purchasing, dari purchasing masuk ke production planning, lalu ke super activities, yaitu di mana kita dapat melihat menyeting alat-alat untuk memproduksi. Lalu selanjutnya kita dapat memulai produksi dengan saluran manufacturing, di mana kita membentuk si produknya sampai ke barang jadi. Lalu setelah barang jadi masuk ke packaging dan shipping. Selanjutnya billing customer. Setelah billing customer, kita dapat mendapatkan uang atas pembelian si barang tersebut. Selanjutnya itu terakhir adalah post sale service, di mana kita mendapatkan keluhan atau masukan dari si pelanggan itu sendiri atau perbaikan. Pool value. Pool value merupakan alur produksi yang digunakan pada lean manufacturing, di mana ketika mencoba menjual barang yang telah mereka produksi, maka perusahaan akan memproses produk yang benar sesuai dengan apa yang diminta dari pelanggan, sehingga tidak terjadi penumpukan persediaan bahan ataupun bahan mentah lainnya. Pursuit of perfection adalah prinsip terakhir dalam penerapan lean thinking di perusahaan, yang merupakan tujuan dari lean thinking tersebut yaitu adanya continuous improvement. Kunci dari pursuit of perfection yaitu bukanlah peningkatan kinerja yang berasal dari atasan, tapi melalui dari individu pekerja masing-masing yang melakukan peningkatan kinerja berkelanjutan. Lean accounting merupakan suatu pendekatan yang dirancang untuk mendukung dan mendorong penerapan lean manufacturing. Lean manufacturing meliputi semua konsep dan teknik yang bertujuan untuk menyederhanakan bisnis sampai pada kegiatan yang esensial saja, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara yang lebih efektif. Selanjutnya yaitu arus nilai terfokus dan dapat tidak ditelusuri dari biaya overhead. Sistem perhitungan biaya menggunakan 3 metode, yaitu penelusuran langsung, penggerakan, dan alokasi. Di lingkungan lean manufacturing, biaya overhead yang dulu dibebankan pada berbagai produk dengan menggunakan penelusuran pergerak, sekarang menggunakan penelusuran langsung, yaitu langsung ke produk. Ini merupakan gambar visual yaitu dari pembebanan biaya aliran nilai. Sebagian besar item biaya dapat langsung ditelusuri ke aliran nilai. Satu-satunya alokasi yang digunakan secara rutin adalah biaya fasilitas, karena biaya fasilitas dibebankan ke setiap aliran nilai. Jika aliran nilai mengurangi pemakaian ruangan yang digunakan, maka biaya dapat dikurangi, begitupun dengan yang lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai value stream costing dengan beberapa produk. Nah, untuk value stream costing ini ada rumusnya yaitu biaya periode arus nilai total dibagi dengan unit yang dikirimkan dalam periode tersebut. Nah, dengan menggunakan berbagai unit yang dikirimkan sebagai ganti dari unit yang dihasilkan, itu akan membuat para manajer termotivasi untuk mengurangi persediaan. Kemudian jika unit yang dikirimkan ini lebih banyak daripada yang dihasilkan, maka biaya unit akan meningkat, karena biaya produksi unit yang diproduksi dan tidak dikirim akan ditambah sebagai pembilang, hingga meniadakan insentif untuk menumpuk persediaan. Biaya produk rata-rata berguna bila produk yang dihasilkan hampir sama dan menggunakan sumber daya dalam porsi yang kira-kira mirip atau bauran produk tersebut relatif stabil. Kemudian jika produk tersebut yang ada cukup mirip, maka biaya produk rata-rata akan mendekati biaya produk individual. Jika bauran produknya relatif stabil, maka tren dalam biaya produk rata-rata adalah ukuran yang wajar atas berbagai perubahan dalam efisiensi ekonomis. Oke, kemudian dilanjutkan mengenai topik yang selanjutnya, yaitu pelaporan arus nilai. Nah, untuk biaya yang dikumpulkan dan dilaporkan oleh aliran nilai, setiap aliran nilai ini diperlakukan sebagai unit bisnis yang berdiri sendiri.
Laporan laba rugi itu harus mencerminkan laba rugi menurut setiap aliran nilai. Sebagai contoh di sini adalah pertimbangkan pabrik dari Robert Auto Parts yang hanya menghasilkan 4 produk. Nah, di dalam pabrik ini itu ada 2 aliran nilai. Yang pertama yaitu roda aluminium, itu ada model A dan model B. Kemudian 2 roda baja model C dan D. Nah, pada tampilan yang di bawah ini itu menunjukkan laporan laba rugi untuk pabrik pekan terakhir pada tanggal 10 April. Nah, pabrik ini telah secara signifikan meningkatkan penjualan roda baja ke produsen mobil yang mengganti roda aluminium kelas bawah dengan unit baja pada model baru. Biaya di luar arus nilai itu dilaporkan dalam kolom yang terpisah. Pendapatan dan biaya yang dilaporkan adalah pendapatan dari biaya saat ini untuk pada pekan ini. Untuk menghindari distorsi kinerja minggu ini, pengurangan inventaris dilaporkan secara terpisah dari kontribusi aliran nilai. Kemudian dengan ditambahkan perubahan persediaan juga memungkinkan pendapatan dinyatakan dengan benar untuk pelaporan eksternal. Selanjutnya yaitu mengenai pengambilan keputusan. Dengan menggunakan biaya produk untuk suatu arus nilai, biaya tiap produk tidak diketahui. Pada kenyataannya, biaya produk yang dispesifikasikan secara penuh dan akurat itu tidak dibutuhkan untuk tiap keputusan. Buangan dapat ditiadakan pada tingkat aktivitas dan proses tanpa mengetahui biaya produk. Berbagai variasi tidak perlu dirinci berdasar produk untuk menandakan sumber buangan dan potensi perbaikan. Bahkan seperti yang telah dijelaskan, itu variasi perhitungan biaya standar sesungguhnya dapat menghambat keputusan perbaikan. Untuk keputusan selanjutnya, pengaruh dari keputusan terkait profitabilitas arus nilai mungkin merupakan satu-satunya informasi yang dibutuhkan untuk suatu keputusan tertentu. Nah, kita lanjutkan seperti contoh yang sebelumnya yaitu Robert Auto Parts. Nah, Robert ini saat ini membeli komponen yang digunakan dalam pembuatan produk rodanya dan sedang mempertimbangkan untuk membuat komponen tersebut. Keputusan dapat dibuat dengan membandingkan profitabilitas value stream di bawah skenario beli dengan profitabilitas di bawah skenario make. Analisis tipikal adalah sebagai berikut untuk aliran nilai roda baja Robert Auto Parts. Nah, bisa kita lihat pada PPT dari tabel Robert Auto Parts. Baik, kita masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu pengukuran kinerja. Sistem Lean Accounting itu menggunakan box scorecard yang membandingkan matriks operasional, kapasitas, dan keuangan berbagai kinerja minggu sebelumnya dan tingkat yang diinginkan pada masa mendatang. Untuk mengukur operasionalnya, itu menggunakan unit yang dijual per orang untuk ukuran produktivitas parsial tenaga kerja sehingga menjadi ukuran efisiensi tenaga kerja. Kapasitas diberi kategori produktif, non-produktif, dan tersedia. Dari pengukuran kinerja yang diketahui sebelumnya, dari itu kita akan mendapat informasi terkait kondisi keuangan yang ada di setiap bagian. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih.